Shalom. 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 Masih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Namun sebelum kita mulai pada kita satu program misi bagi penuaian yang ada di Indonesia khususnya, kita akan dukung bersama-sama agar program ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa boleh diselamatkan di dalam Dia. Mari kita akan saksikan sebentar video yang akan ditayangkan. Kita akan simak bersama-sama. Shalom, salam sejahtera dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini minggu terakhir dalam bulan September 2025. Saya dari Departemen Misi Dalam Negeri mewakili teman-teman yang kira-kira cuma 10 orang dari hamba Tuhan dan juga para profesional gereja ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita sehingga kita dapat melakukan tugas-tugas dengan memuliakan nama Tuhan. Betapa tidak, tugas kami di Departemen Dalam Negeri adalah berusaha untuk mempromosikan supaya gereja-gereja baru selalu akan dirilis. Dan ternyata saudara dalam 7 tahun terakhir ini kita tidak menghitung pada masa COVID pandemi itu, maka kita telah dianugerahi Tuhan 565 gereja baru dengan 150 gereja yang berada di perkotaan dan 415 gereja yang ada di non perkotaan. Ini merupakan sesuatu pencapaian yang luar biasa atas pertolongan Tuhan, menyebabkan gereja kita yang kira-kira sebelum 2 dekade ini jumlah jemaat kita tidak mencapai 200.000, maka sekarang ini dicatat bahwa kita telah mencapai 240.000 jemaat. Ini adalah pertolongan yang luar biasa. Bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita ini merupakan satu persekutuan di 186 negara dunia. Sekarang jemaat di seluruh dunia dari Asia ini berjumlah kira-kira 80 juta, dan kita bermimpi supaya pada tahun 2033 nanti maka kita akan mencapai 100 juta umat yang berada di dalam kira-kira 1 juta gereja lokal. Kita bermimpi supaya pada waktu Kongres tahun 2028 nanti seluruh jemaat gereja di Indonesia akan mencapai jumlah 300.000 jemaat yang berada di 3.000 gereja lokal. Hal ini bisa terjadi karena dalam tim Departemen Misi Dalam Negeri ini kita didukung oleh tim penggerak doa baik nasional, daerah, jalur yang selalu berdoa ke kita dan penuaian sehingga Tuhan menolong kita. Lalu kemudian ada tim perubahan pimpinan Nusantara itu selalu melatih pimpinan-pimpinan. Bahkan gereja-gereja yang sudah ada direvitalisasi sehingga kita telah merevitalisasi 460 gereja lokal. Lalu kemudian dibangkitkan calon-calon pemimpin baru dari gereja-gereja lokal. Sekitar 500 orang pemimpin muda telah dilatih pemimpinannya oleh para gembala-gembala sidang dan dilatih mementor mereka. Bahkan kita didukung oleh tim MM33 yang dipimpin oleh Daniel Bali. Itu sekarang sedang menggerakkan gereja-gereja yang maju untuk mementor gereja-gereja yang kira-kira mempunyai visi dan misi yang sama supaya akhirnya kita akan berjuang dengan luar biasa. Dukungan terus seperti yang sudah-sudah, misalnya dalam doa kita supaya penuaian sungguh-sungguh luar biasa. Terlibatlah dalam membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, baik melalui kesaksian perkataan maupun perbuatan kita menjadi berkat bagi mereka, tapi juga kita dapat mendukung dana. Dengan ini saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada saudara-saudara bahwa dalam tahun lalu kita baru punya pengalaman pertama kali kita merayakan bulan misi nasional, tapi saudara kita sudah berhasil menghimpun hampir 400 juta rupiah untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan misi seperti itu. Kalau kita bekerja bersama-sama, saya percaya bahwa kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar. Bulan misi akan memang berakhir di bulan September, tapi hati misi kita akan terus bertukar-tukar setiap hari sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kiranya kita menjadi bagian dari gereja-gereja di seluruh dunia untuk menyumbangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan
lagi. Mari kita dukung program ini, penuaian secara besar-besaran. Program yang untuk seluruh dunia, namun kita khususkan bagi Indonesia ini ada penuaian yang luar biasa. Dan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan pada tahun berapa tadi? 2033 ada berapa jiwa yang ingin dimenangkan? Berapa? 100 ribu. Begitu besar impian yang kita harapkan dari gereja Sidang Jemaat Allah. Kiranya Tuhan boleh memulihkan setiap gereja-gereja yang mulai lemah, jiwa-jiwa yang mulai undur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berjuang bersama-sama dengan mereka agar jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Namun kita menyadari bahwa kekuatan kita sendiri tidak mampu. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita karena kita tidak memiliki kuasa. Tetapi Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Tuhan adalah kekuatanmu. Saya minta yang singgah untuk ke depan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perbuatan yang besar.
memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya Engkau akan memakai kami satu persatu di dalam rencana-Mu yang besar, melakukan pekerjaan yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkati kami saat ini. Ampuni kami Bapa. Bila ada dosa yang masih ada dalam hidup kami saat ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengampuni kami, sehingga pagi hari ini kami boleh layak untuk datang menghampiri tatamu. Kami boleh dilayakkan untuk merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Bapa, untuk merasakan berkat-berkat rohani yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang belum sampai di tempat ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang akan menolong dan memimpin mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Khusus kami berdoa buat ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Allah Roh Kudus, kami mohon urapan. Allah Roh Kudus, kami mohon kasih karunia bagi kami, agar apa yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percaya Engkau memberkati kami hari ini. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa sukacita, damai sejahtera di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita memiliki rasa penuh sukacita. Kalau orang lain cemberut, kalau orang lain tidak ada damai sejahtera, tetapi kita harus bersukacita dan selalu tersenyum satu dengan yang lain. Mari kita akan berikan senyum kita kepada saudara kita satu dengan yang lain, agar tidak ada wajah-wajah yang cemberut, tapi wajah yang penuh sukacita. Dalam sukacita juga kita akan tetap tersenyum. Terima
satu yang memiliki kasih yang luar biasa bagi kita. Karena itu kita mau bagikan kepada yang lain. Kita mau mengajak saudara kita, teman kita, mungkin keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, untuk mau menerima Tuhan sebagai juru selamat yang memberikan kasih yang sejati. Monggo sami ya, adik, kakak, mas, ibu, bapak, tapi satu lagi mbah, monggo mbah, sami derek Gusti, kita majak nenek atau kakek kita yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Dia. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mengucap syukur bahwa dengan kasih Kristus yang menyelamatkan, Dia mencukupkan, Dia memberkati hidup kita sampai saat ini, dan kita mau mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Namun sebelumnya saya mohon Pak Dewo untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang indah ini. Bapa, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan ini adalah persembahan yang ada dari kami dan untuk kemuliaan nama-Mu saja, Bapa. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, biarlah semuanya hanya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan ambil pujian saja ya, Bunda Gusti.
Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu, kasih dari surga itu boleh memenuhi tempat ini. Dan tidak hanya memenuhi tempat ini, tapi biarlah kasih itu boleh mengalir dari tempat ini, mengalir dan mengalir, bahkan memenuhi hidup kita setiap waktu. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk balik berdiri. Kita rindu kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi
puji-pujian sekali lagi, dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di dalam anugerah Tuhan. Sungguh saya sangat senang dengan nyanyian yang baru kita nyanyikan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya ingin menunjukkan atau berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada setiap pribadi kita yang ada di tempat ini. Amin. Satu saat saya berdoa, berjumpa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong cucu saya ini. Tolong cucu saya ini agar bertumbuh dengan baik, ya, masih bayi, ya. Agar bertumbuh dengan baik, agar memiliki pribadi yang Tuhan kehendaki. Waktu saya berdoa, Tuhan katakan, bukankah aku lebih mengasihi cucumu daripada kamu mengasihi cucumu? Wah, luar biasa. Tuhan itu sangat mengasihi setiap pribadi yang ada di tempat ini. Kalau seorang ibu dapat meninggalkan anaknya, menelantarkan anaknya, kata Tuhan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Puji Tuhan.
Di sini mungkin ada yang paling kecil, siapa ya? Nathan ya? Joyce. Nathan dikasih Tuhan tidak Nathan? Iya, Nathan dikasih Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi mulai dari Nathan. Oh, ada yang lebih Joyce mungkin ya. Tapi Joyce belum ngerti ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua, Allah mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Di dalam kehidupan mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu yang merasa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi. Tetapi saya ceritakan sedikit. Ada seorang anak perempuan yang masih kecil sekolah di SD orang Barat ya. Tetapi anak ini sering dibully oleh temannya karena dia dibilang anak haram. Dan dia anak yang sangat menderita hidupnya. Karena apa? Ibunya itu memang bisu tuli. Dan waktu itu ibunya diperkosa oleh seseorang dan kemudian ditinggalkan. Akhirnya lahirlah Asi. Waktu dia masih kecil sekolah SD, saudara, dia harus sekolah sambil bekerja karena ibunya pada waktu itu akhirnya sakit lumpuh. Seorang anak kecil seperti itu, ia sudah hampir putus asa. Lalu ada seorang hamba Tuhan, gembalanya, datang kepadanya. Asik, hidup ini adalah pilihan. Kamu mau memilih merasa terpuruk hidupmu, atau kamu mau memilih untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong kamu. Ada masa depan hidup. Akhirnya dengan itu Asi sadar. Lalu dia melakukan sesuatu. Dia bekerja lebih keras. Dia semangat. Dan oleh dukungan doa dari mamanya atau ibunya ini, mendukung doa terus, akhirnya Asi dapat melanjutkan sekolahnya, dapat sampai ke perguruan tinggi sambil memelihara orang tuanya, dan akhirnya anak haram yang tidak ada artinya ini yang dikasihi oleh Tuhan, dia menjadi yang dari SMK menjadi apa? Menjadi bendahara. Ya, dari bendahara negara, saudara. Seperti kalau di Indonesia terkenal siapa? Mulyani, Sri Mulyani. Tapi dia bukan hanya seperti Sri Mulyani, sebab dia jadi bendahara negara Amerika Serikat. Coba bayangkan. Karena itu, jangan ada di tengah kita yang merasa rendah diri. Jangan juga ada di antara kita yang merasa sombong lebih dari yang lain. Karena Allah itu mengasihi setiap pribadi. Amin. Allah itu mengasihi kita. Allah itu peduli kepada masing-masing kita. Kalau kasih yang seperti itu
diangkat oleh Allah, apalagi saudara. Amin. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar firman Tuhan bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan sampai kekekalan. Tadi asih tadi pada waktu menjalani hidup apa indah saudara? Indah. Tetapi sampai pada waktunya semua itu menjadi indah. Mari tolong baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari silakan membacakan saudara. Mari silakan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu bagaimana saudara? Indah pada waktunya. Mari sebutkan. Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya. bahkan ia memberikan Kekekalan dalam hati. kekekalan dalam hati mereka atau kekekalan dalam hidup mereka. Jadi kalau engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, katakan ia akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Bukan hanya itu, bukan hanya masa depan di dunia, bahkan ia memberi yang indah sampai kekekalan. Jadi karena itu peganglah perihal kasih Allah atas dirimu sendiri. Peganglah. Mungkin orang akan berkata, walaupun saya sekarang sedang sulit, Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Tuhan ada di pihak saya. Tuhan akan menolong saya. Pasti. Pasti, Rona? Pasti ya. Pasti karena Tuhan mengasihi kita semua. Terkadang sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita dalam hidup ini sedang merasa seolah-olah ada angin ribut yang keras yang menimpa hidup ini, ya. Sehingga engkau merasa ada dalam kegelapan. Ingat, pada saat yang seperti itu, katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Di balik ada gelapnya alam ini, bukan sangat gelap maksudnya. Kalau ada hujan itu kan ada sesuatu yang membuat dunia ini tidak kelihatan cerah, ya, karena tidak ada matahari. Tetapi di balik kekelaman itu, kalau sore hari saudara akan melihat apa? Akan melihat apa di sebelah barat? Yang dinyanyikan anak-anak kalian itu loh. Pelangi. Di balik pelanginya itu ada pelangi. Pelangi alangkah indahnya. Pelangi ada dalam hidup saudara. Amin. Loh,
pandang kelamnya, jangan pandang keadaan yang tidak menyenangkan, tapi pandang Tuhan yang memberikan kelam. Tetapi yang penting, serahkan seluruh hidupmu, percayakan kepada Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Apapun kebutuhan kita, apapun keadaan kita, apapun cita-cita kalian orang muda, apapun rencana kalian, serahkan kepada Bapa Surgawi karena Dia mengasihi. Amin. Jangan ada yang putus asa ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang putus asa. Di dalam pengalaman hidup kita akan melihat bahwa rancangan indah dari Tuhan itu bagi setiap pribadi. Amin. Rancangan indah dari Tuhan itu bagi setiap pribadi kita. Coba baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Diberikanlah kemakmuran, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Di sini dikatakan, coba perhatikan ayat itu Bapak Ibu Saudara. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan katakan, aku memiliki rancangan padaku bagi siapa? Mengenai kamu. Kamu, kita, setiap pribadi dari diri kita. Kita semua ada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan itu apa? Dalam ayat yang ke-11 ini, rancangan apa saudara? Damai sejahtera dan memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anak, remaja, kaum muda, Tuhan punya rancangan untuk hidupmu masing-masing. Rancangan itu rancangan damai sejahtera untuk memberi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Luar biasa saudara. Yang merancangkan bukan Pak Prabowo ya, yang merancangkan bukan Presiden Amerika Serikat, yang merancangkan Allah Raja di atas segala raja. Dan rancanganmu untuk masing-masing, rancangannya untuk masing-masing pribadimu, baik yang masih kecil sampai kepada yang paling tua. Karena itu saudara, di dalam kehidupan bersama, kalau engkau sedang mengalami keberhasilan, ingatlah itu datangnya dari kalau engkau mengalami keberhasilan, datangnya dari Tuhan. Jangan sampai engkau waktu merasa berhasil, merasa diri hebat, dan kemudian karena saya berhasil, saya akan berjuang terus untuk keberhasilan ini supaya saya lebih hari lebih hebat dan saya lupakan Tuhan. Kadang begitu. Itu sesuatu yang bahagia. Kalau Allah punya rancangan yang indah dalam hidupmu,
dan engkau sedang mengalami keberhasilan, ingat, fokusnya bukan keberhasilanmu. Fokusnya adalah Tuhan, rencana Tuhan. Jadi siapa yang kau dahulukan? Siapa yang kau dahulukan? Tuhan, bukan yang lain. Ya. Saya sangat sedih melihat anak-anak muda yang berhasil, tapi dalam keberhasilannya dia begitu semangat dalam usahanya, lupa Tuhan. Tuhan dijadikan nomor keseberapa. Ingat, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan ada kesombongan. Kesombongan itu membawa kehancuran. Rencana Tuhan yang indah tidak akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dibawa oleh kuasa kegelapan dari waktu ke waktu jauh dari Tuhan. Rancangan Tuhan yang indah dalam kekekalan tidak kau miliki. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua, di dalam kehidupan bersama, jangan membanggakan diri. Jangan membanggakan diri. Aku tidak lebih dari orang-orang yang ada di jalanan. Ingat, kita itu tidak lebih dari mereka. Kita ada saat ini hanya karena kasih Tuhan. Karena itu hormati Tuhan. Dan dalam hidup bersama jangan merasa aku lebih dari yang lain. Setiap orang dikasihi Tuhan. Setiap orang dipelihara oleh Tuhan. Setiap orang direncanakan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Mungkin orang yang ada di jalanan itu karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kasih Allah, tetapi saya percaya kalau mereka rindu akan Allah, satu saat Allah akan membawa mereka menjadi anaknya. Amin. Semua manusia dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang-orang yang istimewa, saudara. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk semua manusia. Bahkan penyamun yang dihukum mati, disalib, saat itu juga waktu dia mengaku, dia diam. Dan Tuhan katakan, hari ini bersama-sama dengan aku masuk ke dalam surga. Jadi ingat, jangan merasa diri kita lebih dari orang. Jangan merasa diri kita istimewa. Tuhan mengasihi semua orang. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, saat Hawa dicobai oleh iblis. Dicobai apa? Kesombongan. Saya mau jadi seperti Allah, bukan seperti kasihnya, seperti Allah yang tahu yang baik dan yang jahat. Kesombongan itu. Karena itu pagi ini Allah mengingatkan kita, jangan terbetik satu kesombongan di dalam hidup. Kalau engkau berhasil, yang engkau lakukan apa? Mengucap syukur, bersyukur karena kasih Allah, bersyukur karena kasih Allah, memuji Dia, memuliakan Dia. Tuhan, sungguh
baik, dan saya mau belajar lebih mengasihi Tuhan. Saya mau belajar lebih mengasihi Tuhan. Kalau engkau berhasil, katakan, saya mau lebih mengasihi Tuhan. Jangan kalau berhasil, saya akan masuk dalam keberhasilan saya terus, saya lupakan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia korbankan segalanya untuk engkau. Dan dia punya rencana yang indah. Hargailah Tuhan, hormatilah Tuhan, ucapkan syukur kepadanya, maka dia akan membawa hidupmu lebih indah. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 kalau baca. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Jalanku sangat tinggi, tak terselangi, kata Tuhan. Jalanmu hanya seperti itu. Saya sendiri mengalami waktu muda bagaimana Tuhan mengalirkan saya luar biasa. Saya bukan dari keluarga kaya, saudara, sederhana saja. Tetapi orang tua saya ingin semua anaknya sekolah, ya. Semua anaknya pada waktu itu orang kebanyakan masih sekolah SD saja sudah untung. Tetapi keluarga saya rindu semua anaknya sekolah sampai setingginya. Dan pada waktu itu saya merindukan untuk menjadi dosen di perguruan tinggi. Wah, tinggi sekali ini ya. Tapi tidak apa. Tuhan tahu hari itu. Tetapi di tengah jalan kehidupan, kalau saya mau memilih ikut Tuhan, ikut rencana Tuhan, saya harus dilepaskan dari cita-cita saya. Sungguh, saudara, karena anjuran ibu gembala saya, akhirnya saya lepaskan cita-cita saya. Dan satu waktu saya tinggal di rumah seorang utusan Injil, ada banyak mahasiswa yang belajar bahasa Inggris di sana. Waktu mereka datang dan belajar, saya berkata, Tuhan, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa saya tidak bisa? Tuhan, kenapa? Tetapi akhirnya setelah saya melayani, ya, setelah saya ada di tempat ini dalam keadaan yang sebenarnya tidak memungkinkan, Tuhan menolong saya untuk bisa melanjutkan sampai kuliah. Tuhan menolong saya sehingga saya tamat kuliah, dan kemudian waktu tamat kuliah saya diminta untuk mengajar di kalau dulu ya mungkin yang sekarang masih ada di Stipak gitu ya.
saya mengajar dan yang menjadi murid saya adalah guru-guru yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya dulu ingin jadi dosen. Tuhan walaupun menyekat, akhirnya Dia membuat saya juga walaupun tidak seterusnya, tapi nyicipi, saudara. Dan setelah beberapa banyak waktu saya sadar, Tuhan kok begitu baik, Engkau menyekat saya supaya saya menjadi orang yang bukan mengembangkan orang lain dalam ilmu yang umum di dunia ini, tetapi untuk membawa mereka mengenal Allah. Dan untuk membawa manusia mengenal Allah, saya mendapat harta yang paling besar. Amin. Kenapa? Satu jiwa harganya lebih dari seisi dunia ini. Harga saudara masing-masing itu lebih dari harga kekayaan seluruh dunia. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan memotong saya untuk membawa saya kepada sesuatu yang bersifat kekal. Demikian juga engkau. Mungkin ada di sini yang akan tamat SMA, SMK, mungkin ada rencana ke depan, ada kerinduan dan lain sebagainya. Serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Berlututlah di kaki Tuhan. Jangan hanya ngotot dengan keinginanmu sendiri. Berlututlah, berdoalah kepada Tuhan. Anak-anak muda, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Kalau kau sudah tamat sekolah atau tamat kuliah, mencari pekerjaan, berlututlah di kaki Tuhan. Tuhan engkau tahu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan terus ngotot sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini Tuhan? Kenapa hidup saya begini Tuhan? Bersyukurlah Tuhan punya rencana indah di dalam hidup. Mari kita perhatikan di sini bagaimana kita bisa masuk dalam rencana indah dari Tuhan, masa depan yang penuh harapan, keadaan yang menyenangkan. Saya tahu Mbak Esther dulu di sini waktu cari pekerjaan juga mencari siapa? Mencari Tuhan. Dan suaminya, saudara kita Theo, juga mencari pekerjaan hampir sama. Dan akhirnya rencana Tuhan yang terjadi. Amin. Saya bicara Mbak Esther karena dia dapat dikatakan cucu saya ya, yang tinggal bertahun-tahun bersama dengan saya di tempat ini. Saya bersyukur dulu itu waktu saya agak bingung, agak pusing, Tuhan katakan kepada saya, agak bingung, agak pusing karena ada Esther di sini. Tapi Tuhan katakan, aku ada rencana dalam hidupnya. Aku mau memakai dia. Karena itu, pada saat yang seperti itu saya bersyukur kepada Tuhan. Dan sampai saat ini saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena apa yang Tuhan katakan itu terjadi di dalam hidupnya. Saya ceritakan ini karena saya ada
ada di dalamnya. Yang lain saudara punya cerita sendiri yang paling baik. Mari puji Tuhan, muliakan Tuhan. Dan Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Silakan tolong Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Silakan membacakan saudara. Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Kita lihat ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan menguji hati. Karena itu, serahkanlah perbuatanmu, langkah-langkah hidupmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi serahkan seluruh kehidupan ini, langkah-langkah hidup ini kepada Tuhan. Carilah Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Maka saudara, Dia akan memberikan bukan hanya rancanganmu, tetapi rancangan Dia yang maha tinggi untuk hidup kita. Dan tiba waktunya engkau akan berkata, seperti saya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau yang merancangkan hidup. Amin. Jadi sekarang apapun yang ada di depanmu, apapun yang engkau alami, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka kita tertuju kepadanya, kita menaruh seluruh harap. Dan kalau saudara sudah berhasil pun, ingatlah bahwa semuanya karena Tuhan. Dan akhirnya akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan hidupku, mataku tertuju pada.
Kami percaya Bapa bahwa rancangan-Mu indah buat kami masing-masing saat ini. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan segala apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada buat kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Dan saat kami menghadapi segala problema kehidupan kami percaya Engkau ada buat kami. Kami percaya rancangan-Mu indah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh menasihati kami, boleh menguatkan kami. Kami percaya Bapa, berkat-Mu saat ini ada di dalam setiap hati kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami akan pulang membawa berkat-berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan berlimpah-limpah di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Dan membawa kami untuk lebih lagi dekat dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan untuk saat-saat berikutnya Engkau memakai hamba-Mu lebih demi kemuliaan nama Tuhan. Membawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami telah terima berkat-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa Surgawi. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memimpin kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa banyak pengumuman.